يا حامل القرآن. Al-Quran, kalamullah yang penuh keagungan. Tak ada satupun karya di dunia yang mampu menandingi keagungan dan keindahan Al-Quran. Bahkan sekiranya seluruh jin dan manusia, beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta bersatu untuk membuat sebuah karya, untuk menandingi kebesaran Al-Quran, niscaya mereka tidak akan sanggup melakukannya. Karena Al-Quran adalah mukjizat Allah yang agung, diturunkan kepada seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu suci, bukan hasil tulisan manusia. Salah satu tanda kebesaran Al-Quran sebagai firman-Nya adalah tatkala Al-Quran mampu dihafal oleh jutaan manusia di seluruh dunia, muda maupun tua, kaya maupun miskin, bahkan mereka yang terlahir dalam keterbatasan, sanggup menjadi penghafal Al-Quran atas kuasa ilahi. Di antara jejak para penghafal Al-Quran terdapat bocah penderita cerebral palsy, Fajar Abdurrahim Wahyudiono, sebagai bukti akan keajaiban Al-Quran. Cerebral palsy itu Fajar ya, cerebral palsy Fajar ini termasuk tergolong cerebral palsy spastik, dalam artian dia kaku. Jadi untuk yang Fajar ini memang sebetulnya tidak terlalu tingkatan tidak terlalu parah, dalam artian memang ada kerusakan tapi tidak terlalu parah. Jadi Fajar ini dia yang kaku, seluruh anggota tubuhnya sebenarnya kaku, hanya yang paling parah itu yang sebelah kanan. Jadi sehingga tidak aneh sekarang Fajar itu lebih aktif diri. Nah, untuk gerakan-gerakannya, untuk motoriknya dia memang banyak keterbatasan, tapi dia hanya terutama untuk mobilitas itu sangat-sangat terbatas. Tapi itu memang sedang kita upayakan ya untuk memaksimalkan supaya lebih baik lagi. Terus juga untuk ini Pak, untuk logikanya, cara dari logika itu kadang belum seperti anak seumuran 12 tahun. Jadi masih ada keterbatasan. Emosinya pun sama. Jadi emosi Fajar itu masih seperti anak kecil. Jadi belum seperti umur anak 12 tahun. Makanya masih perlu banyak treatment, terapi-terapi untuk memperbaiki kondisi Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita menjadi seorang muslim, wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT. Setelah tadi kita melihat penuturan dari Ibu Heni yang membesarkan adik kita Fajar dengan keterbatasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Fajar, yakni berupa sebuah kelainan pada otaknya, cerebral palsy, yang tentunya adalah sebuah hal yang pasti cukup menyedihkan pada saat beliau, orang tua dari adik kita Fajar ini, melihatnya. Namun subhanallah, Allah memberikan kelebihan kepada adik kita Fajar dan keluarganya tentunya dengan hafalan Al-Quran. Kita ingat dari surat Al-Hijr ayat yang ke-9, bahwasanya Allah berfirman, Inna nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya, yakni dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang ada di seluruh dunia. Dan dari mereka terdapat berbagai macam orang yang mungkin kita tidak menyangka bahwa mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Salah satunya adalah adik kita Fajar. Kita akan lihat bagaimana beliau, adik kita Fajar, ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dengan kalamullah Al-Quran. Saya Zainal Arifin dalam jejak penghafal Al-Quran. Fajar Abdurrahim Wahyudiono, bocah yang lahir pada 2 Oktober 2003 ini adalah bukti kuasa Allah dalam menjaga firman-Nya Al-Quranul Karim. Fajar adalah penderita cerebral palsy atau yang dikenal dengan lumpuh otak.
Namun Allah tinggikan kedudukannya dengan hafalan 30 juz Al-Quran dalam dirinya. Kemampuannya menjadi pengemban Al-Quran menjadi bukti kepada dunia bahwa tidak ada satupun halangan bagi seseorang untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Sebetulnya untuk kasus Sipinya ini kita baru tahu setelah Fajar umur 1 tahun. Umur 1 tahun kita baru tahu pasti Fajar itu Sipi. Itu setelah Fajar mengikuti tes perkembangan di pusat perkembangan anak. Nah, sebenarnya memang sejak lahir ada masalah kelahiran. Fajar itu prematur, jadi pada usia kehamilan 7 bulan setengah. Nah, berat badannya pada saat lahir itu hanya 1,6. Nah, karena saya masih kurang bulan ya, belum waktunya. Pada saat itu ada organ-organ tubuhnya yang belum sempurna. Contohnya jantungnya itu klepnya masih terbuka. Terus paru-parunya pun kerjanya belum sempurna. Nah, kemungkinan itu Fajar Sipi itu kan ada ini ya. Sipi itu adalah bukan penyakit ya sebetulnya. Jadi intinya ada sel-sel otak yang rusak. Kalau untuk anak Sipi biasanya yang rusak itu yang berhubungan dengan mobilitas atau gerak. Nah, kata dokter itu kemungkinan Fajar Sipinya itu karena itu organ-organnya tadi belum sempurna sehingga jantung memompa udara ke otak kurang. Jadi intinya suplai oksigen ke otak. Nah, itulah yang menyebabkan sel-sel otaknya sebagian ada yang rusak. Nah, ketika lahir itu terus begitu lahir karena berat badannya pun terlalu kecil ya, Fajar harus masuk ruang ini. Kalau dulu di rumah sakit itu NICU ya. Mungkin kalau dewasa kan ICU, ini NICU. Jadi di NICU di dalam inkubator itu sekitar 20 hari. 20 hari di ruang inat biasa 10 hari. Ya waktu itu perasaan keluarga campur-campur ya, senang ya sedih. Senangnya ada anggota keluarga baru yang memang dinantikan, tapi sedihnya ya ketika kita melihat kondisi Fajar seperti itu ya membuat perasaan yang ngelihat itu sangat sedih ya, dengan berat badannya begitu kecil. Terus di inkubator tuh dia dengan banyak selang ini di badannya, menempel di badannya, itu membuat pasti hati kita menjadi sangat sedih. Tapi alhamdulillah saya dan suami dan juga keluarga itu menerima dalam artian kita menerima itu memang sudah takdir dari Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi kita memang hanya bisa menerima dengan setelah itu kita berusaha memaksimalkan ikhtiar kita seperti itu. Masya Allah, sudah barang tentu kesedihan akan selalu muncul ketika orang tua melihat derita sang buah hati. Namun, mengingat kebesaran serta kuasa takdir Allah lah yang dapat memberi ketenangan dalam hati. Karena setiap keputusan Allah pasti tersimpan hikmah terbaik untuk hamba-hambanya. Sementara hikmah takdir yang menimpa Fajar adalah Allah telah memilihnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Keajaiban Fajar dalam menghafal Al-Quran juga tak lepas dari upaya orang tuanya untuk selalu memperdengarkan Al-Quran sejak bayi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, setelah melihat kondisi Fajar seperti ini ya, kita berusaha berikhtiar secara medis dengan maksimal gitu. Tapi kita juga sadar bahwa ini tuh memang sudah ketentuan Allah gitu. Jadi kita memang harus mengembalikan juga sekarang kepada Allah, sehingga kita berkeyakinan dengan suami itu kan Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah obat. Walaupun kita itu nggak kebayang seperti apa sih ininya, tapi kita hanya sudah Al-Quran itu obat. Oke, kita perdengar, yang kita pahami hanya coba kita perdengarkan kepada Fajar Al-Quran itu sepanjang hari kita coba perdengarkan. Sebetulnya sejak di rumah sakit pun Fajar sudah diperdengarkan Al-Quran murotal ya.
tapi tidak full 24 jam. Allah. Terus suatu hari kita pernah mendengar di ruangan itu, ruang NICU itu, suster itu pernah memperdengarkan musik. Nah, kata abinya, oh, berarti ini anak-anak di sini nggak apa-apa nih, apa diperdengarkan suara. Coba nanti ke susternya titipkan kaset murotal. Jadi kita coba titipkan ke susternya, suster minta tolong sesekali disetelkan murotal. Alhamdulillah susternya mau, dan memang sesekali dalam sehari itu pasti ada Fajar diperdengarkan murotal di rumah sakit. Itu selama di rumah sakit. Nah, setelah sampai rumah kita teruskan lagi karena kita yakin waktu itu kondisi Fajar itu ketika keluar dari rumah sakit berat badannya masih 2 kilo. Jadi belum maksimal ininya, baru 2 kilo. Terus juga kelas jantungnya masih terbuka sedikit. Nah, kita berkeyakinan itu tadi Al-Quran itu obat. Juga kita memang dengan suami sudah berkomitmen dari sebelum nikah itu ingin keluarga kita itu seislami mungkin. Walaupun misalnya kami orang tuanya masih terbatas, tapi kami berusaha semaksimal yang bisa kami lakukan. Jadi setelah di rumah kami malah lebih leluasa untuk memperdengarkan murotal kepada Fajar. Jadi kita setelkan murotal itu hampir 24 jam, termasuk ketika Fajar tidur. Terus juga televisi kita di rumah kita tiadakan. Kita memang karena kita melihat konten televisi kan dulu ya, yang kebanyakan itu tidak banyak yang kurang baiknya. Jadi menurut kita anak kecil kan dia tidak bisa memilah mana yang baik mana yang belum bisa memilah. Akhirnya kita lebih baik ambil jalan aman saja. Nah, terus kenapa kita pendengarkan murotal juga? Karena agar kita ingin anak kita ini mendengarkan hanya yang baik-baik saja. Nah, yang terbaik itu kan Al-Quran gitu. Jadi makanya kita berusaha memperdengarkan Al-Quran. Termasuk musik-musik pun kita tidak perdengarkan. Ya hamilal Quran